Kita mulai dari hadis yang ditulis oleh Al-Mu'allif dan dihukumi hadis yang maudhu. Hadis yang maudhu di sini bagi kita sebagai thalabul ilmi ini tidak bisa kita jadikan hujjah. Namun Al-Mu'allif ini mengangkat supaya kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang maudhu menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis tersebut berbunyi kematian adalah kafarah bagi setiap muslim. Nah, di sini pada mulanya hadis ini diangkat bahwa kematian itu menjadi penghapus terhadap segala macam penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan oleh si mayit selama dalam sakitnya. Nah, mulai dari sini berarti kafarah di sini adalah penghapus terhadap segala macam penderitaan atau rasa sakit yang dirasakan oleh si mayit dalam sakitnya. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada saudara muslim kita yang tengah menderita sakit, la ba'sya tahurun insyaallah. Ya tidak mengapa, semoga sakit yang kau derita menjadi penggugur dosa-dosa. Tahurun insyaallah. Jadi di sini ya semoga sakit yang diderita ini menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Ya begitu menggunungnya ya dosa-dosa kita dengan segala macam kelalaian, godaan-godaan dari syaitan yang semestinya tidak kita lakukan tapi kita lakukan. Baik itu pandangan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, bahkan mungkin dahulu sebelum kita mengenal ilmu syar'i ini kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang syirik yang kalau kita tidak bertaubat, kita tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa syirik ini tidak bisa diampuni melainkan hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hal-hal tersebut yang melanggar syariat kita sebagai seorang muslim sudah kita ketahui ilmunya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu rasa syukur ini adalah ya kita mengajak saudara muslim kita yang lain dengan kelemah lembutan untuk mencicipi juga ilmu yang syar'i, ilmu yang hak, ilmu yang kita yakini akan membawa ke surganya Allah Azza wa Jalla. Ada satu hadis ini adalah hadis yang sahih diangkat oleh Al-Mu'allif dari riwayat Muslim atau muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan maradun famasiwahu illa hattallahu lahu sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah ya berupa sakit atau yang lainnya, melainkan Allah mengurangi keburukannya dengan musibah itu sebagaimana pohon merontokkan daun-daunnya. Ini harapan kita. Jadi sakit ini salah satu fungsinya adalah supaya kita ingat hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu, masyarakat muslimin, bahwa dengan sakit Allah ingatkan. Yang mungkin dengan sakit itu adalah jalan kita untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan musibah atau ujian-ujian ini ayat kan sangat masyhur ya. Mungkin kita buka di surah Al-Baqarah mulai di ayat ke 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal ونقص من الأموال والأنفس
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ini kita bacakan artinya walanabluwannakum, dan Allah, kami, kata Allah berserta para malaikatnya, walanabluwannakum bisyai'in, akan menguji kita semua, menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit ketakutan. Minal khauf, ketakutan apapun itu kita diuji. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah ketakutan diujikan kepada kita, apalagi ujian-ujian tersebut, wal ju' al-ju' ini adalah rasa lapar ya. Rasa lapar, kekurangan makanan, atau wana qosim minal amwal, harta yang sedikit, kekurangan harta, atau mungkin kehilangan harta. Ini bisa jadi Allah timpakan kepada kita untuk ujian-ujian di dunia ini yang seyogyanya harus kita hadapi. Wana qosim minal amwal wal anfus, wal anfus artinya kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa dalam hal ini adalah ketika ujian di dunia adalah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah ujian salah satu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghadapinya. Dan bahkan ujian sakaratul maut ini adalah ujian yang terakhir bagi kita sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Wal anfusi was samarat, was samarat adalah kekurangan buah-buahan ya, atau gagal panen bagi sahabat-sahabat petani kita ya. Nah, ini yang disebabkan oleh mungkin hama ataupun banjir yang melanda di padi-padian yang seringkali kita dengar ya. Nah, ini adalah wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat. Jadi yang terakhir adalah kekurangan buah-buahan atau tanaman-tanaman yang kita tanam, yang kita harapkan buahnya, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beberapa ujian-ujian. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi ketika menghadapi ujian-ujian tersebut, maka yang harus kita kedepankan adalah rasa sabar kita. Karena kata Allah pun bahwa pahala sabar ini tiada berbatas. Tiada berbatas. Jadi pahala dari sabar ini sangat agung sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam Quran surah Az-Zumar Allah sebutkan bahwa memang pahala sabar ini pahala yang tiada berbatas. Sabar tidak ada batasnya bagi kita seorang muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sedikit mungkin mencontohkannya. Rasa khauf juga mungkin di pekan-pekan yang lalu kami alami sekeluarga. Jadi sedikit cerita, ada tugas yang harus ditunaikan di Denpasar. Kami mempergunakan kendaraan, kemudian harus ada episode penyeberangan gitu ya, dari Ketapang ke Gilimanuk. Qadarullah masyafa'al, ketika berangkat ke sana ombak sangat besar sekali. Ombak sangat besar. Sampai akhirnya kita harus menunggu selama 3 jam ditutup pelabuhannya. Karena tidak memungkinkan ya, secara teknis mungkin di dunia penyeberangan kapal. Nah, setelah 3 jam alhamdulillah kita masuk satu persatu. Begitu di tengah, ombaknya dan anginnya kencang lagi. Kita
kita berlima ada di dalam. Udah, kalau kapal ini tenggelam, siapa yang akan mendoakan kita? Ini semua keluarga tenggelam gitu, seperti itu. Ya dilanda ketakutan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di situ ya sabar sudah. Kita tidak bisa mengemudikan kapal juga. Hanya bisa berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim dan lain terus apapun yang kita lakukan supaya kita diselamatkan. Nah, ini adalah ketakutan yang melanda. Dan memang benar para jamaah ya, 2-3 hari berselang ada salah satu kapal yang tenggelam. Qadarullah masyafa'al di tengah malam yang biasanya ombak cukup tenang di tengah malam itu, tapi ternyata Allah takdirkan kapal tersebut tenggelam. Wallahu a'lam berapa korbannya. Kayak di situ. Yaitu ujiannya. Ini betul-betul diuji oleh Allah. Ya pada saat itu nyawa kita ya kita di situ ya konsolidasi ya. Ya kalaulah mungkin kapal ini tenggelam, ya jiwa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan untuk tenggelam, ya mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan yang syahid, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sabar saja menghadapinya. Semoga Allah mudahkan, terus kita berdoa. Itu salah satu ujian, pelajaran ketika ditimpa ketakutan atau musibah, maka rumusnya adalah sabar dengan senantiasa ikhtiar secara maksimal. Ikhtiar secara maksimal. Apa yang bisa dilakukan, ya sudah lakukan. Kita mempergunakan baju pelampung, ya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Adapun hasilnya ya kita kembalikan kepada Allah dari hasil ikhtiar dan doa kita. Ini salah satu contoh, juga bisa kita aplikasikan di hal-hal yang lain yang menerpa kehidupan kita. Ya mungkin gagal dalam berusaha, jangan sampai berputus asa. Ya kita cari cara lagi supaya bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan para jamaah di ayat yang berikutnya, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang apabila ditimpa musibah, maka apa yang harus dilakukan? Ya kita harus berkata dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya kita milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya kemudian ketika kita sudah lalui rangkaian-rangkaian itu, ketika dilanda musibah, ya kita ikhtiar semaksimal mungkin mencari solusi. Mungkin kadangkala kita harus meminta pertolongan dari sahabat-sahabat kita atau saudara kita, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tawakal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan terjadi? Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itu, ini yang paling mahal para jamaah sekalian, wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan petunjuk. Apa itu hidayah? Petunjuk kebenaran. Ya, terutama hidayah taufik yang mutlak. Ini adalah hak milik dari Allah Subhanahu wa taala, dan hak Allah memberikan kepada siapa hidayah itu ditancapkan di dalam kalbunya. Semoga kita salah satu yang diberikan rezeki ini. Ya, rezeki hidayah taufik. Diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mumpung kita lanjutkan ayatnya, kita harapkan bersama ya. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Semoga dengan kita sabar menghadapi musibah, ini kan lanjutan dari ayat tadi, kita dimudahkan safar ke Baitullah. Kita lihat ini, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah ataupun berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Allah Maha mengetahui. Ini balasan, ini berhak
boleh ya kita rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini kan salah satu harapan kita juga. Kita safar ke Baitullah, baik melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Ya kita lanjutkan mumpung ayatnya bersambung ya. Harapan kita semoga para jamaah dimudahkan untuk safar ke Baitullah. Terus rutin setiap tahun berangkat. Dari mana rezekinya? Dari Allah. Kita berdoa, kita bergerak juga untuk ikhtiar. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ada satu hadis yang singkat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Al-Imam Al-Bukhari, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberinya musibah. Jadi bagi orang-orang yang beriman ya seperti kita ya, kita ikhtiar thalabul ilm. Kita berusaha untuk terus memperbaiki diri semampu kita. Ya mungkin kadang-kala kita futur ya karena kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh-soleha, maka kita diingatkan. Ya ini adalah rezeki kita juga. Jadi di sini ada nasihat bahwa musibah yang ditimpakan pada orang-orang yang soleh-soleha adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan. Jadi rumusnya tadi, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah rumusnya untuk menghadapi musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahkan di yang terakhir ujian sakaratul maut Allah mudahkan wafatnya kita seraya lisan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah azza wajalla. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada materi yang diangkat oleh al-mu'allif, yaitu ada kabar yang ma'thur. Artinya ma'thur ini apa? Jadi ditafsirkan dari beberapa riwayat yang sahih. Jadi sudah diteliti bahwa ini adalah bisa kita jadikan hujah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia sedang aku berkehendak merahmatinya. Jadi ini rumus pertama. Allah ini tidak akan mengeluarkan seorang di dunia sedang aku berkehendak merahmatinya sebelum aku memberinya balasan yang setimpal atas setiap keburukan yang telah dia lakukan, berupa sakit pada tubuhnya, musibah pada keluarga dan anaknya, kesempitan pada penghidupannya, dan kekurangan pada rezekinya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Bisa jadi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melenggang dengan baik menuju ke alam yang berikutnya, dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku membalasnya sampai kepada keburukan-keburukan yang seberat biji sawi sekalipun. Dan jika masih tersisa, maka akan aku persulit kematiannya. Dengan demikian dia datang kepadaku dalam keadaan seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Dalam keadaan yang fitrah. Kemudian dilanjutkan, menurut al-mu'allif, saya katakan ini berbeda dengan orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhoi. Sebagaimana dinyatakan di dalam khabar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kejayaanku dan keagunganku aku tidak akan mengeluarkan seorang pun dari dunia yang aku berkehendak mengazabnya sebelum aku memberinya balasan yang setimpal atas setiap kebaikan yang telah dia lakukan, berupa kesehatan pada tubuhnya, kemudian kelapangan pada rezekinya, kenyamanan pada penghidupannya, dan keamanan pada jalan yang ditempuh. Aku memberinya balasan sampai kepada kebaikan-kebaikan yang seberat biji sawi sekalipun. Dan jika masih tersisa dari kebaikannya, maka aku ringankan kematiannya. Dengan demikian, dia akan datang kepadaku dalam keadaan tidak mempunyai satupun kebaikan. Kebalikannya, dia akan datang kepadaku, kata Allah, dalam keadaan tidak mempunyai satupun kebaikan untuk menjaga dirinya dari neraka. Jangan sampai kita seperti ini. Jadi
kita diulur-ulur, diberikan kenikmatan yang akhirnya kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya datang kepada Rabb-nya dalam keadaan yang tidak memiliki satupun kebaikan. Ini jangan sampai yang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk mengangkat khabar-khabar yang lainnya dari hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih, yang disebutkan pula oleh Abdul Hasan bin Al-Hishar dari Ubaid bin Khalid As-Sulami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang-orang yang kafir. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud secara mursal. Artinya mursal ini ada sanad yang terputus, di atasnya tabi'in, para jamaah. Jadi mursal ada para muhaditsin menjelaskan bahwa hadis yang mursal ini adalah ada sanad yang terputus, di atasnya tabi'in. Ya mungkin dari golongan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi hadis ini adalah mursal. Jadi yang bisa menjelaskan mungkin para ahli hadis ya, para jamaah ya. Ini keilmuan yang khusus. Apakah hadis ini masih bisa diterima atau tidak? Ya kita simpan dulu sampai ada yang menjelaskan di antara guru-guru kita. Kemudian kita lanjutkan. Menurut riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya mati mendadak itu kenyamanan bagi orang mukmin dan hukuman yang menyedihkan atas orang kafir. Nah, yang ini bisa kita terima, diangkat oleh Al-Mu'allif. Jadi di sini bisa mengcover insyaallah. Jadi sanad hadis sebelumnya yang dituliskan. Sesungguhnya mati mendadak itu kenyamanan bagi orang mukmin dan hukuman yang menyedihkan atas orang kafir. Nah, ini babnya bab yang mati mendadak. Bab yang mati mendadak. Ya saya teringat ya sahabat kita juga Pak Thaiban rahimahullah taala. Beliau wafatnya mendadak pagi-pagi ketika sedang berolahraga tenis meja. Wafatnya mendadak. Menurut hadis ini adalah wafat yang bagi keluarga mungkin berat, shock, terkejut dan lain sebagainya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini adalah bisa jadi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang taat. Sesuai dengan kabar dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa mati yang mendadak itu adalah kenyamanan bagi seorang muslim karena dia tidak diberikan rasa sakit yang menahun langsung. Allah sudah rindu, langsung diberikan wafat yang mendadak dan kenyamanan bagi dirinya. Ya bagi kita, ya mungkin sangat berat, tiba-tiba dan lain sebagainya, terkejut. Tapi insya Allah keluarganya pun bisa menerima dengan lapang dada, dengan baik, dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Kita lanjutkan. Bahkan diriwayatkan salah satu paragraf yang diangkat oleh penulis kitab ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam meninggal dunia secara mendadak pada hari Sabtu. Jadi meninggal mendadak menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kita lanjutkan ya para jamaah. Kita angkat salah satu kisah juga dari Zaid bin Aslam. Ini adalah seorang bekas budaknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi salah satu budaknya dia berkata, bekas budak maaf, karena budak kan sudah dihapuskan. Jadi bekas budaknya Umar bin Al-Khattab, yaitu apabila masih tersisa suatu dosa pada seorang mukmin yang tidak diimbangi dengan amalnya yang baik, maka dia dipersulit kematiannya.
agar dengan merasakan sakaratul maut dan berbagai kesulitannya, dia bisa sampai ke derajat masuk surga. Dan sesungguhnya orang kafir apabila telah melakukan satu kebaikan di dunia, maka kematiannya dimudahkan supaya pahala kebaikannya terbalas dengan sempurna semasa di dunia, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka ya, karena memang dia dalam kondisi syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah diampuni. Seperti itu. Jadi dimudahkan karena kebaikannya supaya tidak sulit ya, dimudahkan dan tetap dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Tahu dari jadi jangan sampai kita seperti itu dalam kondisi yang melakukan kesyirikan. Kita jaga tauhid kita sampai di hembusan nafas kita yang terakhir. Kemudian kita angkat lagi satu hadis. Hadis ini di takhrij kita sebutkan saja Al-Hafidz Abu Nu'aim, kemudian dari Al-Amash, kemudian dari Ibrahim, dari Al-Aqamah, dari Abdullah, dia berkata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna nafsal mu'mini takhruju rashhan wa inna nafsal kafiri tusallu kama tusallu nafsul himar wa innal mu'mina la ya'malul khati'ata wa yushaddadu alaihi 'indal mauti liyukaffira biha anhu wa innal kafira la ya'lamul hasanata fa yusahhalu alaihi 'indal mauti liyujzai bihi." Kata Nabi SAW, nyawa orang mukmin itu keluar bagaikan keringat. Dan sesungguhnya nyawa orang kafir itu dihunus bagaikan dihunusnya nyawa keledai. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pun telah melakukan kesalahan juga. Maka dia dipersulit ketika meninggal agar dengan demikian terhapus dosanya. Dan sesungguhnya orang kafir itu pun telah melakukan kebaikan. Maka dimudahkan ketika meninggal agar dengan demikian terbalas kebaikan. Jadi redaksi ini kurang lebih selaras ya dengan apa yang kita sebutkan di hadis-hadis yang sebelumnya. Jadi jikalau ada orang mukmin yang melakukan kesalahan dan kesalahannya mungkin itu cukup besar, maka Allah balas dengan sulitnya kematian. Supaya apa? Ya supaya terbalas di dunia, tidak dibawa sampai di negeri akhirat. Darul Qarar. Jika orang kafir, maka akan terjadi kebalikannya. Jadi kebaikannya itu yang akan menolong dia sebagai balasan, dimudahkan kematiannya, dan tetap orang-orang kafir tersebut, walaupun dia melakukan kebaikan, tetap ketika dia wafat dalam keadaan yang syirik, kafir, maka dihukumi akan masuk ke dalam neraka. Demikian ya. Di bab ini ada satu paragraf yang menarik juga untuk keilmuan kita. Dari Ibnu Mubarak menyebutkan bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Masya Allah, sahabat ini makanya tidak layak kita disandingkan dengan sahabat ini. Masya Allah, sahabat ini bisa berkata seperti ini. Kita mungkin tidak mampu ya, para jamaah. Aku menyukai mati kan. Aku menyukai mati karena rinduku kepada Rabbku. Luar biasa. Aku menyukai sakit karena dia menghapus kesalahanku. Dan aku menyukai kefakiran karena rendah diri kepada Rabbku Azza wa Jalla. Masya Allah. Ada yang berani kita seperti itu? Rasanya tidak ada zaman sekarang ya. Walaupun para ulama rasanya ada juga lah takut mati ya ada juga. Takut miskin, kita takut miskin tidak? Padahal itu doanya Nabi SAW ya. Doa miskin. Hafal tidak doanya? Allahumma ahyini miskinan. Tapi saya pun jarang berdoa di khutbah Jumat, khawatirnya ini juga kalau doa ini. Jadi nanti jamaahnya gerundal kalau memang tidak
paham ya maksudnya gitu. Jadi ada doa Nabi SAW, ini doa pastilah ya kalau Nabi mengajarkan doa pada kita, pastilah doa itu adalah doa yang baik, doa kebaikan, bukan doa yang menyengsarakan kita, tidak. Jadi kata Nabi doanya itu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasyurni fi jumratil masakin. Hafal tidak Pak? Kalaupun hafal juga jarang didoakan. Ini insya Allah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kalau tidak salah derajatnya hasan, jadi masih bisa dijadikan hujjah. Ya Allah, jadikan hidupku ini adalah hidupku yang miskin, atau jadikan kemiskinan di dalam kehidupanku, dan jadikan matiku ini dalam keadaan yang miskin. Dan ya Allah, hamba mohon kepadamu agar hamba dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin. Doa Nabi. Berani kita doa itu Pak? Tapi supaya tidak salah kaprah ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama. Saya ada catatannya supaya tidak lupa. Iya, Ibnu Majah. Nomornya 4126. Derajatnya adalah hasan menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi beliau ini bahkan beliau pun membahas ya, doa ini sampai-sampai orang muslimin itu tidak ada yang berani mengamalkan doa ini, padahal doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidak sangat jarang sekali. Dan kita juga, saya juga mungkin ketika doa di khutbah Jumat untuk menutup khutbah nggak berani juga. Khawatirnya nanti jamaah ini, kok doanya gini ya, seperti itu. Jarang juga. Jadi memang mungkin di kajian-kajian seperti ini supaya kita tidak salah kaprah. Coba kita bahas mengenai doa ini. Ya. Sebentar. Nah, arti miskin ini, para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, arti dari Allahumma ahyini miskinan, ya Allah jadikan hidupku ini di dalam kemiskinan. Maksudnya miskin ini adalah orang-orang yang tawadhu dan orang yang khusyuk. Nah, jadi kalau sudah tahu, jangan ditolak doanya, karena baik maksudnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Jadi supaya kita menjadi orang yang tawadhu dan orang yang penuh dengan kekhusyukan. Supaya juga menjadi orang-orang yang tidak sombong dan orang-orang yang tidak takabur. Ini maksudnya dari Nabi SAW, dari doa tersebut. Jadi memang kita membutuhkan penjelasan-penjelasan para ulama. Jadi tidak tidak dimaknai secara letter-like ya, seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui apa maksudnya itu. Kemudian dijelaskan juga di dalam Kamus Lisanul Arabiyyah dari Ibnu Mandur diterangkan arti kata miskin di dalam lugha bahasa Arab itu adalah al-khadi, artinya orang-orang yang tunduk. Di sini. Jadi salah satu arti miskin adalah orang yang tunduk. Tunduknya kepada siapa? Kepada syariat Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti kata fakir di sini adalah orang yang butuh. Butuh apa? Butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, kemudian wasyurni fi jumratil masakin. Maksudnya itu, kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang khusyuk, orang yang tidak sombong, kemudian orang yang tidak takabur, kemudian orang yang tunduk, kemudian orang yang butuh, orang yang perlu apa? Perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, perlu hidayah taufik, perlu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita sudah tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita amalkan doa ini dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut lagi ya berdoa dengan doa ini. Pasti ini doa diajarkan karena kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum hafal dihafalkan. Jangan takut lagi berdoa ini.
Allahumma ahyini miskinan. Silakan diulangi. Masih takut. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat nanti dalam rombongan orang-orang yang miskin. Bahkan ditambahkan, jadi wahsyurni fi jumratil masakin. Ya, jadi nanti hari kiamat kita berdoa supaya dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin tadi ya. Orang-orang yang khusyuk, orang yang tawadhu, orang yang tidak takabur, orang yang tidak sombong, orang yang butuh terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini jangan ditakuti lagi. Sudah dijelaskan oleh para ulama insyaallah. Ya. Kalau memang tidak dijelaskan ya biasanya kita takut berdoa ini. Bahkan disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah taala juga begitu. Orang muslim bahkan tidak berani katanya untuk berdoa dengan doa ini. Kita jangan sampai tidak paham ya, insyaallah sudah jelas oleh para ulama. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ini masya Allah dari sahabat Abu Darda ini berkata, aku menyukai mati karena rinduku pada Rabbku. Aku menyukai sakit karena dia menghapus kesalahan. Dan aku menyukai kefakiran tadi, kemiskinan. Dia menyukai kemiskinan karena rendah diri kepada Rabbku azza wa jalla. Memang derajatnya sangat tinggi sekali sahabat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di bab yang berikutnya, yaitu berbaik sangka dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi al-maut. Yang pertama diangkat sekali ada kata-kata janganlah, jangan ada seorang pun dari kita yang meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah rumus yang pertama. Dalam kondisi apapun senantiasa kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi tadi Allah timpakan ketakutan kepada kita, Allah timpakan kekurangan harta, mungkin kehilangan harta. Boleh jadi Allah timpakan gagal panen bagi para petani ya, kemudian kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kondisinya, karena kita harus yakini bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kita. Coba kita buka Bapak Ibu surah Ghafir. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Ghafir ayat yang ketiga insyaallah. Surah Ghafir itu surah urutan ke-40 ya. Ayat yang ketiga Bapak Ibu dibaca. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ini Al-Ghafur. Allah ini Allah yang maha pengampun atas menggunungnya dosa-dosa kita di masa lalu. Qabilit taub, masya Allah, indah sekali ayat ini. Allah ini Al-Ghafur, Allah ini At-Tawwab, maha penerima taubat. Walaupun kita mungkin pernah berbuat kesyirikan, tapi Allah ampuni kita karena kita sudah mengakui dosa-dosa kita. Syadidil iqab disematkan di tengah ayat ini Bapak Ibu. Syadidil iqab, syadid itu kan keras, berat. Syadidil iqab, keras hukuman dari Allah itu keras. Makanya kita tidak akan pernah mampu itu menghadapi hukuman dari Allah yang sebegitu keras. Tapi Allah
tambah lagi kalimatnya dengan kalimat yang menggembirakan bagi kita. Syadidil iqabi dzit taul, salah satu kepemilikan dzit taul, memiliki karunia. At-taul memiliki karunia. La ilaha illahu, perintah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, ilaihil masir. Hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Kalimat yang tadi, alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita simak ayat ini. Dari rentetan kalimat hanya satu kabar buruk. Syadidil iqab. Hukuman Allah itu apa tadi? Keras. Gak mampu lah kita untuk menghadapinya. Makanya tadi, jadi mungkin diberikan sakit, mungkin diberikan musibah, supaya apa? Tidak mendapatkan syadidil iqab ini. Kelak nanti di yaumil akhir. Coba lihat. Al-Ghafur, At-Tawwab, Ghafirid Dambi, wa Qabilit Tawbi, Syadidil Iqab, At-Taul. Setelah dikabarkan kepada kita kerasnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah timpa lagi dengan kalimat At-Taul. Karunia-Nya begitu melimpah bagi kita. La ilaha illahu, kalimat tauhid ini solusinya. Tidak ada Allah yang tidak ada ilah yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ilaihil masir, dan kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya dengan doa yang tadi kita amalkan bisa jadi menjadi pengingat untuk kita. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasyurni fi jumratil masakin. Seperti itu doa terbaik dari Nabi SAW. Jangan takut lagi berdoa ini. Tapi jika para ikhwan ini bertugas khutbah Jumat, saya sarankan jangan dulu, karena para jamaah tidak semuanya paham ya doa itu. Kalau di kajian-kajian sudah mengkaji, insya Allah nggak apa-apa, aman. Sudah dijelaskan gitu ya. Baik. Atau memimpin doa di keluarga kita. Jangan sampai mereka protes, tidak paham, jadi akhirnya bertikai gitu ya gara-gara tersebut. Ya, harus dijelaskan dulu. Ini ayat pengingat kita ya. Kalau misalkan kita merasa banyak dosa, apakah dosa kita diampuni atau tidak, nanti kalau kita optimis. Bismillah, kita sudah hadir di kajian, kita sudah ngaji, ya kita tunaikan syariat Islam ini semampu kita. Ghafirid dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi, la ilaha illahu ilahil masir. Jadikan ini pedoman untuk kita. Ingat ayat Ghafir di ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ketiga. Kalau bisa dihafal ya, Bapak Ibu juga dihafal ya. Kalau kita lagi resah gitu, ingat ayat ini, semangat lagi insya Allah, optimis lagi insya Allah ya. Nggak panjangan ayatnya. Ghafirid dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit-taul la ilaha illahu ilaihil masir. Ya, kadang-kadang ayat ini juga dibuka sebagai pembuka majelis juga untuk mengingatkan jamaah ya, ilmu untuk kita dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Tadi rumus yang pertama, tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita khauf, takut padanya, sebagaimana 3 pilar ibadah yang dinasihatkan oleh Syekh Fauzan rahimahullah taala. Jadi hub, kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, kita khauf, segala gerak-gerik kita dipenuhi rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus penuh roja, harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ini adalah rumus 3 pilar ibadah yang harus menancap di dalam kalbu kita insyaallah. Kemudian kita angkat salah satu hadis sahih dari Al-Imam Muslim juga Al-Bukhari, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya.
Ya mungkin ini adalah akhir-akhir sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang wafat melainkan ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang mati melainkan ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas di awal-awal bahwa wafatnya ini tidak ada hubungannya dengan usia. Ketika ajal itu sudah sampai, jatah kita hidup, yang sudah saatnya itulah terputus segala kenikmatan kita di dunia, terputus segala amal kita. Ya mumpung kita masih berada di dunia, ya kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amalah, kata Allah ya. Jadi menguji kita juga, mana dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik amal. Seperti itu. Kita berusaha untuk terus beriringan supaya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla secara bersama-sama, dan Allah tempatkan di ruang-ruang surga yang tinggi para jemaah. Insyaallah. Kemudian ada satu ayat di dalam Quran surah Fussilat. Quran surah Fussilat. Quran surah Fussilat itu 41 di ayat yang ke-23 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzalikum الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Jadi ini adalah dugaan terkait dengan prasangka-prasangka. Jadi jika dugaan terhadap Rabbmu itu buruk, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang akan membinasakan kita. Harus kita hindari apapun yang terjadi pada diri kita. Ini adalah sesuatu yang paling terbaik dipilihkan Allah kepada kita sebagai hambanya. Ini untuk mengokohkan keimanan kita. Kemudian kita lanjutkan. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang pemuda menjelang ajalnya. Beliau bertanya, "Bagaimana kamu rasakan dirimu?" Pemuda itu berkata, "Aku mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku takut akan dosa-dosa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkumpul kedua perasaan itu di dalam hati seorang hamba mukmin dalam situasi seperti ini, melainkan Allah memberinya apa yang dia harapkan dan mengamankan dari apa yang dia takutkan." Ya, Masya Allah. Ya, memang pasti akan ada ketakutan kita terhadap dosa-dosa kita. Apakah kita nanti diampuni? Mungkin begitu banyaknya ya kekhilafan-kekhilafan kita. Tetap optimis para jamaah bahwa Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab, Allah sendiri yang menyebutkan di dalam kalamu, di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita harus imani bahwa insya Allah selama kita bertobat, kita akui kesalahan kita, kemudian kita tidak kita ulangi, kita perbaiki, Allah akan hapus, Allah akan hapus dosa-dosa kita insya Allah. Hadis ini merupakan hadis yang hasan gharib insyaallah. Namun ada sebagian ahli hadis
bahwa hadis ini adalah mursal. Namun ada beberapa yang menyebutkan bahwa derajat hadis ini adalah hadis yang hasan. Insyaallah. Kemudian kita angkat satu hadis lagi. Hadis ini telah bercerita kepada kami Yahya bin Habib dari Abi, dari Bashar bin Mufaddal, dari Auf, dari Al-Hasan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Rabbmu Azza wa Jalla telah berfirman, jadi hadis qudsi. La ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini faman khafani fid dunya ammanatuhu fil akhirah wa man ammanani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Apa kata Nabi SAW? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan menghimpun pada hambaku dua rasa takut dan tidak pula menghimpun padanya dua rasa aman. Barang siapa takut kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa aman di akhirat. Barang siapa merasa aman kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa takut di akhirat. Jadi ketika kita dihimpuni dengan rasa khauf, ya tadi ya, syadidil iqab di ayat yang tadi. Jadi kita harus takut ya, takut bahwa hukuman Allah itu begitu kerasnya. Syadidil iqab, kita takut, akhirnya kita menghindari. Contoh ya, kita menghindari praktek-praktek ribawi, ya, kita menghindari hal-hal yang lain yang notabene itu adalah pelanggaran terhadap syariat kita. Jadi kita takut, maka insya Allah Allah akan himpun rasa aman kita di akhirat. Ya, karena kita di dunia sudah dipenuhi dengan rasa khauf, dengan rasa takut-takut untuk melanggar ini. Ya, takut terhadap adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, para jamaah rahimani wa rahimani. Jadi ini ada salah satu hadis yang diangkat oleh al-mu'allif dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang munajat Nabi Musa alaihissalam, yang beliau ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, innahu lan yalqani 'abdun li fi qadiril qiyamah illa fattashtuhu amma fi yadihi illa ma kana minal war'ina fa inni astahyihim wa ujallihim wa ukrimuhum fa udkhiluhumul jannatu bighairi hisab." Hai Musa, sesungguhnya tidak ada seorang pun hambaku yang menemui aku pada hari kiamat, melainkan aku memeriksanya tentang apa yang ada pada kedua tangannya, kecuali dari orang-orang yang warok, karena aku malu kepada mereka. Bahkan aku mengagungkan mereka, yakni aku muliakan mereka dan aku masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Kita cari ya, kata-kata kuncinya di sini adalah supaya kita warok. Kita lihat penjelasan para ulama. Warok itu adalah apa? Yang paling mudah ya, yang paling mudah kita pahami. Ini adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku malu, karena Allah sebutkan bahwa Allah malu kepada orang-orang yang warok. Warok artinya orang-orang yang memiliki sikap hati-hati. Yang paling enak ya menjelaskan mungkin begini. Warok itu adalah orang yang sangat berhati-hati dan dia menghindari segala sesuatu yang haram, yang syubhat dan yang haram. Kalau yang haram jelas dia sangat hati-hati, bahkan sesuatu hal yang syubhat dia bisa hati-hati dalam menjalankannya. Syubhat itu yang masih belum jelas antara halal dan haramnya. Nah ini untuk menjelaskan kata-kata warok tadi. Ya, sama-sama. Yang mana? Syubhat. Iya, syubhat dijelaskan ya. Jadi ada sesuatu perkara yang syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya, maka harus bertanya
tanya kepada ahli ilmu terkait dengan yang demikian. Nah, orang yang waro hati-hati di antara keduanya itu. Sesuatu yang haram itu sudah pasti, bahkan yang syubhat pun dia hati-hati sebelum melakukannya. Betul tidak ya ini? Seperti itu. Ini orang yang waro menyebabkan apa tadi kata Allah, Allah akan malu terhadapnya. Jadi kita betul-betul disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata warok dan orang-orang yang hati-hati dalam melangkah, apalagi terkait dengan perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara yang haram. Kemudian ini adalah subbab dari bab ini adalah cara kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi maut. Kita angkat satu hadis yang sangat masyhur, seringkali kita dengar. Ana inda dzani abdi bi fal yadhunna bima syaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesuai dengan prasangka hambaku ya, kepadaku. Jadi Allah akan sesuai dengan prasangka hamba. Maka biarlah dia menyangka aku sekehendaknya. Jadi diberikan kebebasan oleh Allah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan bagaimana menghadapi musibah-musibah dari atau ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berprasangka baik ataukah justru sebaliknya yang harus kita hindari tadi. Jadi ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Jadi hadisnya sahih dan ada beberapa riwayat-riwayat lagi, dan kita mungkin tutup dengan satu ayat yang diangkat oleh al-mu'alif, yaitu di surah Al-Hijr di ayat yang ke-56, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita sudah berputus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla, naudzubillah min dzalik, kita akan digolongkan orang-orang yang dhalun, orang-orang yang sesat. Jangan sampai. Terus kembali husnuzon lagi pada Allah, husnuzon lagi pada Allah. Ya bahkan ya tadi ketika di rumus ayat ketiga di dalam surah Ghafir, kabar buruknya hanya satu diselipkan. Sisanya adalah kabar-kabar baik bagi orang-orang mukminat. Jadi kita harus senantiasa tetap optimis, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin kiranya itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah Ahad depan ada kajian dari Ustadz Abu Jondi hafizahullah ta'ala di Masjid Al-Ihsan, biasa komunitas AMBH. Yang bulan lalu ada udur, ya bulan ini bisa kita lanjutkan. Moga para jamaah, ya ini juga terkait dengan kita belajar bagaimana menghadapi bekal-bekal untuk kematian-kematian. Nanti akan dijelaskan juga oleh guru kita. Biasanya pukul 10, tapi nanti jangan sampai terlewat. Insya Allah dimajukan oleh panitia. Jadi pukul 9. Pukul 9 ya, di Al-Ihsan. Yang ada waktu, kita bisa hadiri bersama kajian. Berarti tanggal insya Allah Ahad 20 Juli. Insya Allah. Ya betul ya, 20 Juli ya. Pukul 9. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini Sabtu keberapa ya, Bapak? Ini Sabtu kedua ya? Oh, Sabtu kedua. Saya mohon izin lihat di kalender untuk bulan depan, mungkin di Sabtu kedua berhalangan karena mungkin sedang safar. Mohon doa kepada Bapak Ibu, sudah masuk di jadwal untuk safar ke Baitullah. Mohon doa Bapak Ibu. Dan saya
saya pun berdoa semoga kita semua dimudahkan untuk safar ke Baitullah. Yang mungkin jika ada kesempatannya digeser ke setelahnya, kalau tidak ada lagi ya ke bulan depannya lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak sekali.